Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teti Setiawati. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat Google Classroom. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah buka Google dulu ya. Lalu kita tulis di sini Google Classroom. Nah, sini sudah ada. Nah, lalu kita klik sign in atau Google Account atau Google Classroom-nya. Nah, karena di sini kita akan membuat kelas baru, kita perhatikan tanda plus ini, icon plus ini di pojok kanan layar laptop saya. Nah, di sini kita klik buat kelas, karena kita akan membuat kelas baru. Klik icon tambah, lalu klik lanjutkan. Nah, di sini nama kelasnya saya akan isi dengan nama kelasnya yaitu praktek pembelajaran ITDP. Nah, untuk bagiannya saya isi dengan mata kuliah ITDP. Untuk mata pelajarannya di sini saya akan membahas tentang mata pelajaran PPKN. Untuk ruangnya saya isi dengan kelas 05 PPKE 001. Lalu klik icon buat. Baik, sedang loading ya. Nah, ini sudah muncul. Nah, ini kalau misalkan sudah ada layar seperti ini ya, berarti ini kita sudah berhasil membuat Google Classroom. Selanjutnya yang kita lakukan adalah mengganti temanya dulu. Jika teman-teman sudah pernah bergabung di kelas yang lain gitu kan, atau pernah membuat kelas yang lain, agar temanya tidak sama, agar kita mempunyai ciri khas gitu ya, biar nggak bertukar sama yang lain, kita klik di sini pilih tema. Nah, kita cari di sini. Kita pakai icon apa nih, biar beda dari yang lain gitu kan, atau ini sudah berubah kan. Selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu teman-teman bisa dilihat dulu sini ada kolom nilai anggota yang masih kosong ya. Saya belum mengundang anggota atau belum mengundang siswa saya maksudnya. Di sini ada tugas kelas dan forum. Nah, yang harus kita lakukan yaitu klik icon tugas kelas dulu. Kita harus membuat topiknya dulu nih. Apa yang akan kita bahas? Nah, di sini klik icon tambah ya. Atau buat. Lalu klik topik. Nah, di sini saya akan memberi judul topik pembahasan saya yaitu topik 1. Topik 1 yaitu tentang peran dan fungsi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, sini saya sudah memberi judulnya. Topik satunya itu tentang peran dan fungsi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu klik tambahkan. Nah, di sini sudah muncul topik 1, peran dan fungsi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, kita harus membuat materinya dulu. Materi apa yang akan kita bahas ya. Di sini kita klik ikonnya buat lagi. Lalu klik materi. Untuk judulnya, saya akan memberi judul materi saya itu dengan materi 1. Materi 1 tentang peran dan fungsi Pancasila Judulnya saya beri tentang materi 1, peran dan fungsi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk deskripsinya, untuk petunjuk ke siswa kitanya, bisa kita isi dengan silahkan download.
Silahkan download dan pelajari materi dengan baik di rumah ya. Silakan download dan pelajari materi dengan baik di rumah. Nah, judul materinya sudah ada, petunjuk untuk siswanya sudah ada, lalu yang kita lakukan itu mengupload materinya ke Google Classroom ya. Di sini saya klik file, klik browse. Nah, lalu kita cari file yang akan kita upload. Nah, di sini saya sudah membuat itu ya, ada file PDF. Nah, di sini saya sudah punya materi ya dalam bentuk file PDF, fungsi dan peran Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya kita juga bisa menambahkan materi lain. Nah, di sini saya akan menambahkan PowerPoint atau video tutorial untuk siswa saya. Nah, di sini. Nah, di sini sudah ada ya materi pertama yaitu maksudnya file materinya. Yang pertama itu ada file PDF, yang kedua itu PowerPoint. Nah, selanjutnya di sini kita klik ya, tadi admin topik ini kita klik segitiga kecil ini, kita klik topik 1. Kenapa harus topik 1? Agar materi 1 ini berada di topik 1. Nah, sudah selesai, kita posting. Nah, sudah jadi ya. Materi 1, peran dan fungsi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, topiknya sudah ada, materinya sudah ada. Selanjutnya kita membuat tugasnya. Nah, kita klik icon buat ini. Lalu kita klik tugas. Tugasnya apa di sini? Nah, saya beri judul tugas ini tugas 1. Nah, tugas satunya di sini saya beri judul peran dan fungsi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk petunjuknya, untuk arahan siswa saya, di sini saya akan menjelaskan atau memberikan arahan seperti ini. Silahkan pelajari materi dengan baik di rumah agar mampu berdiskusi secara aktif pada saat jadwal tatap muka maya by Zoom As. Ya, silahkan pelajari materi dengan baik di rumah agar mampu berdiskusi secara aktif pada saat bukan jadwal ya, pada saat tatap muka maya by Zoom As berlangsung. Nah, di sini juga saya akan menambahkan terangan. Silahkan pelajari materi dengan baik di rumah agar mampu berdiskusi secara aktif pada saat tatap muka by Zoom As berlangsung, serta dapat menjawab pertanyaan yang akan diajukan oleh guru. Silahkan pelajari materi dengan baik di rumah agar mampu berdiskusi secara aktif pada saat tatap muka maya by Zoom As berlangsung, serta dapat menjawab pertanyaan dengan benar ya. Serta dapat menjawab pertanyaan dengan benar serta dapat menjawab pertanyaan yang akan diajukan oleh guru dengan benar di sini. Nah, jadi di sini
Saya menyuruh siswa saya itu petunjuk dari tugas yang akan saya berikan itu. Jadi saya akan mengajukan pertanyaan kepada siswa saya nanti pada saat melakukan pertemuan online ya, pertemuan lewat Zoom ini. Nah, untuk deskripsi lainnya bisa kita klik icon tambahkan ya. Sini kita klik file. Nah, semester baru. Sebelumnya tugasnya itu atau arahan lainnya sudah saya upload dulu ke Google Drive. Nah, di sini sudah ada keterangan tugas 1, praktek pembelajaran IKDP. Nah, kita klik, kita sisipkan. Nah, sudah ada di sini petunjuknya. Di sini juga sudah ada saya sudah mengupload petunjuk ya, gitu kan. Pada tugas 1 ini bagi siswa saya. Lalu selanjutnya kita membuat tenggatnya, gitu kan. Nah, tenggat di sini itu batas dan tanggal waktu. Nah, karena di sini saya belum membuat jadwal untuk pertemuan Zoom asnya, jadi di sini saya klik tidak ada batas waktu kan. Tapi jika memang ada, teman-teman bisa menambahkan di sini ya untuk jadwal. Nah, untuk tugas 1 sudah saya buat. Selanjutnya kita klik topik di sini. Kita klik topik 1. Jadi maksudnya tugas 1 ini ada merupakan bagian dari topik 1. Nah, selanjutnya untuk penilaiannya kita klik rubrik dulu. Kita harus membuat rubriknya dulu ya. Nah, kita klik buat rubrik. Nah, di sini penilaian itu saya menggunakan skor. Di sini saya akan membuat dulu judulnya ya. Judul kriterianya itu saya di sini menggunakan apa ya? Karena saya di sini itu tugasnya secara langsung ya, pada saat pertemuan berlangsung, bukan tugas yang harus dikerjakan gitu kan. Di sini untuk penilaiannya atau rubriknya saya akan membuat rubrik kesatunya itu dengan judul keberanian siswa dalam berbicara. Ya. Keberanian siswa dalam berbicara. Untuk deskripsinya di sini siswa berani mengungkapkan pendapat. Nah, di sini poinnya saya gunakan 50. Untuk judul levelnya tinggi ya. Untuk deskripsinya di sini siswa mampu mengutarakan pendapatnya dengan baik gitu ya. Jadi siswa berani. Siswa berani menyampaikan atau mengungkapkan ya. Siswa berani menyampaikan pendapatnya. Nah, untuk yang kedua, di sini saya akan memberi nilai 30. Judul levelnya di sini sedang. Deskripsinya di sini bagi siswa yang kurang berani atau ragu-ragu, dia mampu mengungkapkan pendapatnya tapi ragu-ragu atau bahasanya masih terbata-bata gitu ya. Nah, jadi poin 30 ini bagi siswa yang berani menyampaikan pendapatnya tetapi bahasanya itu masih terbata-bata ya. Saya tulis di sini deskripsinya siswa kurang berani menyampaikan pendapatnya. Selanjutnya saya akan beri skor 20. Tulisnya sini rendah. Bagi siswa yang tidak berani sama sekali.
bagi siswa tidak berani menyampaikan pendapatnya. Nah, ini sudah ada. Selanjutnya saya juga akan membuat kriteria lain ya. Sini lihat lagi kriterianya. Di sini kemampuan berargumentasi. Kemampuan berargumentasi, deskripsi atau kriterianya yaitu argumentasi yang disampaikan harus logis ya, logis dan kritis. Poinnya di sini 50. Kirimis. Untuk judul levelnya di sini tinggi. Deskripsinya di sini saya isi dengan siswa menyampaikan argumentasi secara logis dan kritis. Jadi siswa di sini maksudnya siswa itu menjawab pertanyaan guru dengan jawaban yang benar secara logis dan kritis, gitu kan. Nah, di sini juga saya membuat yang lain dengan nilai 40. Judul levelnya rendah. Deskripsi di sini siswa menyampaikan argumentasi secara logis saja. Jadi pemikirannya logis itu hanya berdasarkan materi yang dia baca, gitu kan? Pemikirannya kurang kritis, gitu kan? Jadi dia menjawab pertanyaan itu hanya berdasarkan buku, gitu. Nah, selanjutnya di sini saya akan membuat 10 poin. Levelnya rendah. Deskripsinya bagi siswa yang tidak menyampaikan argumentasinya sama sekali. Nah, penilaian ini itu nanti saya nilai berdasarkan kemampuan mereka dalam menjawab pertanyaan yang akan saya ajukan nanti pada saat Zoom As berlangsung. Nah, di sini saya sudah membuat 2 kriteria penilaian. Nah, di sini. Setelah rubrik penilaian sudah dibuat, lalu kita klik simpan. Nah, di sini sudah ada ya. Rubriknya ada 2 kriteria, poinnya ada 100, lalu kita klik tugaskan. Nah, di sini sudah ada topik 1, sudah ada tugas 1 dan materi 1. Lalu selanjutnya kita buat dulu jadwal tatap muka mayanya. Kan, yang by Zoom As. Kita klik di sini di icon buat ya. Lalu kita klik di pertanyaan. Kita beri judul di sini. Jadwal tatap muka maya. Petunjuknya
kita sebentar. Pelaksanaan tatap muka maya. Pelaksanaan tatap muka maya melalui Zoom As pada hari Sabtu, karena ini hari Rabu, baik kita akan melakukannya besok di hari Kamis ya. Pelaksanaan tatap muka maya melalui Zoom As akan dilaksanakan pada hari Kamis pada hari Kamis 10 Desember 2020, ya kan? Lalu untuk jamnya, pelaksanaan tatap muka maya melalui Zoom As akan dilakukan pada hari Kamis 10 Desember 2020 jam 14.00, ya kan? Diharapkan siswa agar bisa hadir pada saat pertemuan online ini berlangsung. Diharapkan siswa agar bisa hadir pada saat pertemuan online ini berlangsung. Linknya akan saya bagikan 15 menit sebelum tatap muka berlangsung. Nah, di sini kita masukkan topiknya dulu. Jadi jadwal tatap muka maya yang kita buat ini yaitu untuk pembahasan topik 1. Nah, atau di sini kita mau sekalian langsung, misalkan langsung diberikan hari ini linknya. Nah, cara mengupload linknya itu kita buka dulu Zoom-nya. Nah, di sini my personal meeting ID-nya di sini ya. Kita klik copy invitation. Lalu kita kembali lagi ke Google Classroom. Sini tinggal kita paste. Nah, di sini sudah ada linknya, kan? Jadi yang ini kita hapus aja. Silahkan klik link di bawah ini agar dapat bergabung pada saat pertemuan online berlangsung. Silahkan klik link di bawah ini agar dapat bergabung pada saat pertemuan online berlangsung. Tentunya besok ya, yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 Desember jam 2 siang. Topiknya sudah kita tentukan. Tatap muka maya ini tuh akan dilaksanakan pada topik 1 ya, untuk pembahas topik 1. Kita klik tanyakan. Nah, di sini sudah ada ya. Di sini topik 1 sudah ada jadwal tatap muka maya, tugas 1 dan materi 1. Nah, kita urutkan dulu. Di sini materi 1 kita taruh paling atas. Selanjutnya tugas 1. Dan yang terakhir jadwal tatap muka mayanya ya. Nah, di sini kita sudah mengurutkan urutannya yang benar. Selanjutnya kita mengundang anggota. Nah, karena di sini anggotanya baru sedikit ya, bukannya baru sedikit, memang belum ada sama sekali.
kita di sini klik ini. Nah, kita cari linknya. Nah, ini link undangannya. Link undangan yang harus kita share ke siswa kita agar mereka bergabung ke Google Classroom. Nah, misalkan kita sebelumnya sudah punya grup WA ini ya, apa? Pembelajaran. Lepaskan. Di sini bisa kita tuliskan keterangan. Silahkan klik link di bawah ini agar dapat atau agar bisa di Google Classroom, agar bisa bergabung di Google Classroom. Selanjutnya kita kirim. Nah, ini sudah kita posting. Nah, tugas kelasnya sudah kita topiknya sudah kita buat, materinya sudah kita posting ya, nanti siswa kita bisa download di sini. Ini materi dalam file PDF-nya, yang ini PowerPoint atau video tutorialnya ya. Lalu untuk tugas satunya, di sini kita sudah memberikan arahan atau petunjuk ya, dalam bentuk Word juga sudah saya sampaikan apa nanti tugasnya. Tugasnya itu ya akan dilaksanakan pada saat tatap muka berlangsung, itu Zoom As, yaitu melakukan diskusi dan juga menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru. Nah, untuk jadwal tatap muka mayanya sudah saya sampaikan. Untuk harinya itu besok, hari Kamis, jamnya jam 2 siang. Lalu untuk linknya sudah saya berikan juga. Nah, untuk anggotanya belum bertambah ya, karena memang linknya, sudah ada ternyata. Sudah ada Maria Liliosa Kurniati yang bergabung. Sudah ada 1 siswa yang bergabung di kelas saya. Nah, selanjutnya kita bisa klik di forum. Kita bisa klik di forum untuk mengumumkan sesuatu di kelas saya. Nah, agar siswa saya tidak ketinggalan atau tidak lupa bergabung ya, tidak lupa bahwa ada jadwal tatap muka maya besok. Di sini kita bisa memberikan info juga, memberikan info. Ini kita sudah klik ya, ID untuk meeting besok. Nah, di sini kita bisa mengumumkan, jangan lupa bergabung. Jangan lupa bergabung di jadwal ya, di jadwal maya besok yang akan dilakukan melalui pas besok pada jam 14.00 kan. Silahkan klik link di bawah ini agar dapat bergabung. Nah, linknya tadi sudah kita copy, tinggal kita paste di sini. Nah, ini sudah ada. Ini kita posting. Nah, di sini sudah ada ya pengumumannya. Nah, nanti besok, jadi siswa tinggal mengklik link ini untuk dapat bergabung melaksanakan tatap muka maya atau
pertemuan secara online melalui Zoom As. Nah, ada anggotanya sudah ada 1 orang. Baik, sekiranya itulah cara atau tutorial menggunakan atau membuat Google Classroom. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa ibu? Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fungsi dan peran Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, setelah kalian membaca penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, Ibu harap kalian mampu menghayati ajaran agamanya dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas konsensus dan nasional Pancasila dengan baik. Yang kedua adalah, setelah kalian mempelajari materi ini, Ibu harap kalian mampu menjelaskan kembali pengertian Pancasila, fungsi dari Pancasila, dan penerapan Pancasila sebagai dasar negara dengan baik dan benar tentunya. Yang ketiga yaitu melalui kegiatan drama implementasi nilai-nilai Pancasila, peserta didik mampu mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari secara tepat tentunya. Dan yang terakhir, setelah mempelajari materi ini, Ibu harap kalian mampu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, serta mampu membiasakan hidup dengan bersikap jujur, disiplin, bertanggung jawab, toleran tentunya, gotong royong, serta santun dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Dan dalam materi kali ini, kita akan membahas 3 subbab tentunya, yang terdiri dari hakikat Pancasila, Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, serta implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Baik, bisa kita lihat bersama. Di sini ada foto di sebuah sungai yang digambarkan ini warga suatu desa sedang bergotong royong untuk membangun sebuah kincir air. Nah, gotong royong di sini itu merupakan salah satu contoh kegiatan pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, lalu bagaimana bentuk pengalaman nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara? Kita akan bahas pada slide berikutnya. Baik, jadi sebelum kita membahas lebih jauh, di sini kita harus memahami dulu apa itu hakikat Pancasila tentunya. Jadi Pancasila itu berasal dari kitab Sutasoma karya Empu Tantular yang berisikan tentang Pancasila dalam bahasa Sanskerta itu berasal dari kata panca yang artinya 5 dan sila artinya sendi atau asas. Dan berbatu sendi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan 5 atau bisa disebut dengan Pancasila Krama yang terdiri dari 5 larangan yang tidak boleh dilakukan. Yang pertama yaitu tidak boleh mencuri, yang kedua tidak boleh berbohong, yang ketiga tidak boleh berjiwa dengki,
Yang keempat, tidak boleh melakukan kekerasan. Dan yang terakhir, tidak boleh minum minuman keras atau mengonsumsi obat-obatan terlarang tentunya, seperti narkoba, narkotika, dan lain-lain. Jadi bisa kita simpulkan di sini, Pancasila merupakan sebuah dasar filsafat dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta bagian pertahanan bangsa dan negara. Ya. Di sini ada fungsi Pancasila. Baik, akan kita bahas satu persatu. Poin pertama di sini, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Jadi, yang dimaksud dengan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia yaitu visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia itu terwujudnya dalam kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaran atau kesatuan, berkerakyatan, serta menjunjung tinggi nilai keadilan. Di poin yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Ini maksudnya perwujudan dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri yang diyakini kebaikan dan kebenarannya. Jadi, si Pancasila ini merangkum nilai-nilai yang sama yang terkandung dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama-agama yang ada di Indonesia. Kita tahu semua bahwa di Indonesia tentunya tidak hanya ada agama Islam saja. Di antara lainnya itu ada agama Kristen, Buddha, Konghucu, dan lain sebagainya ya tentunya. Dan di poin yang ketiga, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Baik, di sini maksudnya bahwa Pancasila itu berperan sebagai nyawa, teman-teman. Sumber, pandangan hidup, ideologi bangsa, bahkan ciri khusus bangsa Indonesia, di mana Pancasila ini didapat seiring dengan perjalanan sejarah bangsa Indonesia sehingga mampu membedakan antara ciri khas bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Gitu. Jadi yang punya Pancasila ini tuh Indonesia, gitu. Belum tentu Singapura punya Pancasila, kan? Jadi ini tuh menjadi sebuah ciri khas. Di poin yang keempat yaitu Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Baik, yang maksud dari kata sebagai sumber dari segala sumber hukum. Maksudnya di sini itu, jadi si Pancasila ini memberi makna bahwa sistem hukum nasional wajib berdasarkan Pancasila di Indonesia itu. Jadi hukum-hukum yang ada di Indonesia itu berpatokan teguh kepada Pancasila. Jadi baik itu DPR dan dibantu oleh beberapa kepengurusan lain juga dalam membentuk suatu peraturan, baik itu undang-undang ataupun peraturan yang lainnya itu harus berdasarkan Pancasila. Tidak boleh mereka semena-mena membuat peraturan, apalagi yang menguntungkan secara sepihak, yaitu bagi mereka-mereka yang berkepentingan di dalamnya. Yang selanjutnya di sini yaitu Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Maksudnya di sini, Pancasila ini merupakan keputusan final bagi bangsa Indonesia yang harus diamalkan
dan dilestarikan oleh seluruh rakyat Indonesia, termasuk teman-teman sekalian nih sebagai pelajar. Dan keberagaman yang terdapat pada masyarakat Indonesia merupakan salah satu faktor yang menjadikan Pancasila sebagai perjanjian luhur, seperti Sumpah Pemuda. Nah, selanjutnya yaitu Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa di sini. Artinya di sini, jadi Pancasila itu sangat menekankan dan menjunjung tinggi persatuan bangsa. Hal ini berarti teman-teman mengartikan bahwa Pancasila juga menjadi alat pemersatu bangsa itu karena di dalam sila persatuan Indonesia sekaligus juga menunjukkan bahwa bangsa Indonesia ini memiliki perbedaan. Jadi Pancasila ini tidak membeda-bedakan seperti yang terdapat di semboyan negara kita ya, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, kita tetap satu. Dari Sabang sampai Merauke, bahasa persatuan kita yaitu bahasa Indonesia. Memang di setiap negara memang di setiap daerah itu memiliki bahasa daerah masing-masing gitu kan. Antara Jawa Barat dengan Jawa Tengah beda. Antara Jakarta dan orang Sunda juga beda. Orang Jakarta biasanya berbicara dengan logat bahasa Betawi ya. Sedangkan orang Sunda memiliki logat tersendiri juga. Dan di sini yang terakhir, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan negara. Nah, maksudnya di sini Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan negara itu, si Pancasila ini dijadikan sebagai cita-cita dan tujuan yang hendak dicapai bangsa Indonesia, yaitu suatu masyarakat yang Pancasilais, ya teman-teman. Jadi dasar negara Pancasila yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang 1945 memuat cita-cita bangsa Indonesia pada alinea kedua dan tujuan nasional pada alinea keempat. Jadi cita-cita bangsa Indonesia ini yaitu rakyatnya harus merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sedangkan tujuan bangsa Indonesia itu seperti melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kita lanjut ke slide ke-6. Di sini ada penerapan Pancasila sebagai dasar negara. Di sini teman-teman bisa lihat ada bagan yang menerangkan tentang proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Di sini dimulai dari Jepang merasa mulai terdesak oleh sekutu, lalu di Indonesia memanfaatkan kesempatan ini untuk persiapan dan lalu membentuk suatu kumpulan atau bisa disebut dengan langkah awal yang disiapkan oleh Indonesia untuk merdeka, yaitu melakukan pembentukan BPUPKI. Selanjutnya mereka melakukan sidang pada tanggal 31 Mei 1945 yang lalu menghasilkan Piagam Jakarta. Dan setelah itu, salah ya, maksudnya di sini setelah melakukan sidang 31 Mei 1945, lalu mereka melakukan lagi sidang pada tanggal 1 Juni, lalu
menghasilkan beberapa rumusan dan mereka langsung membentuk panitia 9, dan setelah dari beberapa fase tahapan lalu menghasilkan sebuah piagam Jakarta. Tapi di dalam piagam Jakarta ini belum sempurna, belum seutuhnya dapat diterima oleh rakyat Indonesia. Jadi masih ada sebelum disahkan masih ada beberapa koreksi atau perbaikan pada beberapa silanya, yaitu ya terutama pada sila pertama. Nah, jadi dari beberapa jadi pada saat panitia 9 ini melakukan sidangnya, rapatnya, terdapat sejumlah tokoh kemerdekaan yang mengungkapkan atau mengemukakan pendapatnya mengenai dasar negara Indonesia. Di antaranya itu ada Supomo, ada Insinyur Soekarno, ada Muhammad Yamin juga. Tapi akhir dari kesepakatan mereka, lalu lahirlah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, tentunya yang sekarang kita pakai sampai saat ini. Baik, selanjutnya kita membahas tentang landasan hukum Pancasila sebagai dasar negara. Di sini ada 3 poin penting yang harus teman-teman pahami dulu. Jadi, pada landasan hukum Pancasila sebagai dasar negara itu dimulai pada saat sidang PPKI yang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945. Apa sih yang dibahas pada saat sidang PPKI yang pertama ini? Jadi, pada saat sidang PPKI yang pertama ini, teman-teman, sidang PPKI ini menghasilkan 3 keputusan. Yang pertama yaitu menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang 1945, lalu mengangkat Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Dan yang ketiga itu membentuk Komite Nasional untuk membantu pekerjaan Presiden sebelum terbentuknya MPR. Nah, lanjut untuk poin 2-nya di sini. Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968. Jadi, yang dimaksud yang pembahasan pada saat isi dari pembahasan Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968 ini yaitu jadi Pancasila yang benar dan diakui keabsahannya adalah yang kelima silanya tercantum dalam paragraf atau alinea keempat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Republik Indonesia tahun 1945. Jadi pada Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968 ini dikeluarkanlah keputusan untuk mengatasi kebimbangan dalam masyarakat perihal versi Pancasila yang diakui dan benar. Jadi oleh karena itu, atas dasar kebimbangan tersebut, maka Presiden merujuk pada Pancasila yang kelima, silanya yang tercantum dalam paragraf keempat Undang-Undang 45. Jadi itulah yang melatar belakangi Presiden mengeluarkan Impres nomor 12 ini. Dan yang terakhir, poin nomor ketiga, di sini ketetapan MPR
nomor 18 tahun 1998 tentang pencabutan ketetapan MPR Republik Indonesia nomor 2 tahun 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila atau biasa disebut dengan Eka Prasetya Pancakarsa dan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi Eka Prasetya Pancakarsa ini merupakan sebuah panduan tentang pengalaman Pancasila dalam kehidupan bernegara selama Orde Baru. Tetapi pada ketetapan nomor 2 tahun 1978 ini, Eka Prasetya Pancakarsa ini telah menjabarkan kelima asas dalam Pancasila menjadi 36 butir pengalaman sebagai pedoman praktis bagi pelaksanaan Pancasila. Selanjutnya, slide keempat, ada arti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Baik, teman-teman. Jadi, Pancasila sebagai dasar negara ini merupakan sebuah pedoman dalam bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Jadi, di dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat menegaskan bahwa bangsa Indonesia itu memiliki dasar dan pedoman dalam berbangsa dan bernegara, teman-teman, yaitu Pancasila. Dan selanjutnya di sini bisa kita lihat fungsi Pancasila itu yang pertama sebagai sumber semangat bagi Undang-Undang NKRI tahun 1945, lalu sebagai penyelenggara negara, sebagai pelaksanaan pemerintah, termasuk penyelenggara partai dan golongan fungsional. Dan yang kedua yaitu mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara, baik itu hukum dasar tertulis maupun yang tidak tertulis. Oke, baik. Di slide 10 ada arti dari Pancasila sebagai dasar negara. Di sini Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara. Pancasila juga dijadikan sebagai pengaturan dan sistem pemerintahan negara, serta merupakan sumber hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sini ada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup sering disebut juga sebagai way of life atau pegangan hidup atau pedoman hidup atau biasa disebut sebagai pandangan dunia atau petunjuk hidup. Jadi Pancasila di sini berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang menjadikan petunjuk kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat. Jadi Pancasila di sini juga merupakan sebuah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, dari sinilah semangat NKRI tercipta, semangat persatuan dan kesatuan untuk negara kita Indonesia tercinta. Selanjutnya, masih membahas tentang fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup. Di sini, fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa ada penuntun dan petunjuk arah bagi bangsa Indonesia
dalam semua kegiatan dan aktivitas serta kehidupan dalam segala bidang. Jadi, semua aktivitas, semua peraturan, apapun yang kita lakukan, baik itu sebagai masyarakat atau sebagai pejabat pemerintahan, itu kita wajib berpedoman kepada Pancasila. Karena kita tinggal di sebuah negara yang sudah merdeka, memiliki peraturan, jadi kita wajib mengikuti apa yang sudah diinstruksikan oleh wakil-wakil rakyat kita. Tapi dengan catatan kita juga harus memantau mereka dalam bekerja. Selanjutnya ada kerangka acuan baik untuk menata kehidupan diri pribadi maupun dalam berinteraksi dengan manusia lain dalam masyarakat serta berinteraksi dengan alam sekitarnya. Jadi Pancasila di sini itu dia juga menata kehidupan pribadi kita, bagaimana kita berinteraksi dengan sesama manusia, bagaimana kita berinteraksi dengan alam. Contohnya berinteraksi dengan alam seperti tanah, air, dan udara itu merupakan sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sebagai masyarakat yang mengerti dan paham Pancasila tentu harus mampu memanfaatkan sumber daya alam yang ada ini tentunya. Jadi kita harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan. Seperti kita boleh menebang pohon di hutan, tetapi dengan cara menggantinya dengan pohon yang baru. Nah, di sini itu yang dimaksud dengan sebagai masyarakat yang bertanggung jawab dan Pancasialis. Selanjutnya di sini akan kita bahas yaitu pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Baik, di sini asas berdirinya negara Indonesia. Jadi pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia itu, Pancasila ini menjadi asas berdirinya negara Indonesia. Jadi negara Indonesia ini tidak akan berdiri tanpa adanya Pancasila. Selanjutnya, Pancasila juga dijadikan sebagai sumber tata tertib hukum nasional, menjadi penyelenggara kehidupan bernegara, membentuk negara Indonesia berkarakter Pancasila, dan menjadikan Indonesia merdeka dan berdiri kukuh sebagai negara yang berdaulat, serta diakui oleh negara lain. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Di sini yang bisa kita lakukan itu dengan mendukung upaya pemerintah dalam menegakkan hukum dengan cara mematuhi hukum yang berlaku. Contohnya, hal kecilnya seperti teman-teman mau berangkat ke sekolah, diantar oleh orang tua tentunya, menggunakan kendaraan motor itu wajib memakai helm, lalu pajak kendaraannya harus dibayar setiap tahun. Nah, itu salah satu contoh kecil upaya kita dalam menegakkan hukum dan mematuhi hukum yang berlaku. Selanjutnya, mendukung penyelenggaraan pemilu dengan menjaga ketenangan dan keamanan, baik di lokasi kampanye maupun di lokasi pelaksanaan pemilu. Baik teman-teman, contoh kecilnya di sini kita akan menghadapi pemilu pada besok yaitu tanggal 9 Desember 2020. Baik dari saya pribadi ataupun teman-teman sekalian atau orang tua tentunya yang memiliki atau mendapatkan surat suara itu wajib untuk mencoblos pilihan wakil rakyat yang menurut dia mampu mewakilkan suara-suaranya, mampu membawa perubahan Indonesia ke arah lebih baik. Pasti di antara kita memiliki perbedaan
untuk memilihnya. Tapi walaupun seperti itu, kita harus tetap bersaing sehat. Jadi walaupun jagoan kita berbeda-beda, itu tidak menjadi alasan untuk kita bermusuhan atau berselisih paham. Selanjutnya, Pancasila juga memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercaya untuk melaksanakan pemusyawaratan. Balik lagi ke yang tadi, jadi dengan adanya Pancasila ini, tugas kita sebagai rakyat Indonesia mampu kita wakilkan kepada para pejabat seperti DPR, MPR, dan DPD. Selanjutnya, Pancasila juga melaksanakan segala aturan dan keputusan bersama dengan ikhlas dan bertanggung jawab. Jadi implementasi kita itu bisa berupa melaksanakan segala aturan dan keputusan dari pemerintah. Contohnya seperti beberapa bulan ini kita dilarang untuk bepergian keluar rumah tanpa memakai masker karena sedang terjadi pandemi virus corona di Indonesia. Nah, kita harus mematuhi ini karena kita tinggal di negara Indonesia. Kita juga sebagai teman-teman semua sebagai pelajar tentunya wajib memberikan contoh yang baik kepada lingkungan sekitar dengan mengikuti peraturan pemerintah ini. Jadi tetap jaga jarak, memakai masker keluar rumah, tentunya ini bermanfaat bagi kita semua. Dan selanjutnya kita juga bisa melaksanakan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara tentunya, yaitu contoh halnya seperti itu memberikan hak suara kita atau mencoblos pilihan kita pada saat Pilkada 2020 ini yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Selanjutnya di sini ada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, di sini ada di lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Di lingkungan keluarga, yaitu kita bisa berperilaku sederhana, selalu tekun dalam beribadah, menjaga kerukunan dalam keluarga, bertanggung jawab, bertenggang rasa jika anggota keluarga mengalami kesulitan, serta menjunjung tinggi musyawarah mufakat dalam menyelesaikan persoalan keluarga. Jadi di lingkungan keluarga ini kita harus bisa menjalin kerukunan, kedamaian antara sesama anggota keluarga. Jangan sampai ada selisih paham, jangan sampai ada perdebatan yang nantinya berdampak buruk bagi keluarga kita. Selanjutnya di lingkungan sekolah yang bisa dilakukan yaitu menghormati guru dan sesama teman, rajin belajar untuk meraih prestasi, selalu mengikuti upacara bendera dengan tertib, selalu disiplin dalam mematuhi tata tertib sekolah, serta aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Baik, jadi di sini teman-teman sebagai pelajar tentunya harus bisa menghormati, harus bisa menghargai sesama teman, harus menjunjung tinggi toleransi, walaupun beberapa teman yang lain ada yang bukan agama Islam, itu tidak boleh kita musuhi, kita tinggalkan, atau kita kucilkan gitu kan. Kita semua sama di sini. Dan selanjutnya di lingkungan masyarakat dan di lingkungan bangsa dan negara. Baik, di lingkungan masyarakat ini seperti ikut gotong royong mendirikan gardu pos ronda, tidak menggunakan hak milik untuk memeras orang lain, saling menghormati satu sama lain demi terciptanya kerukunan, mencegah pencemaran lingkungan dan bahaya kebakaran, serta menggalakkan penghijauan, lalu membersihkan saluran pembuangan dari sampah untuk mencegah banjir dan musim hujan. Jadi di lingkungan masyarakat ini sebisa mungkin, gitu kan? Sebisa mungkin teman-teman sebagai pelajar harus mampu mengimbangi
harus mampu ikut berkontribusi di lingkungan masyarakat teman-teman. Contohnya seperti jika saat ada libur sekolah, teman-teman bisa membantu untuk membersihkan lingkungan teman-teman, menggerakkan masyarakat agar mau tentunya, contohnya membersihkan solokan air yang penuh dengan sampah, gitu kan, untuk mencegah terjadinya musim hujan, supaya nggak banjir tentunya kan. Lalu yang terakhir itu adalah lingkungan bangsa dan negara. Jadi di sini kita harus mencintai dan membina persatuan dan kesatuan bangsa. Membayar pajak tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mentaati dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Memihak negara yang berjuang untuk memperoleh kemerdekaannya, serta mengakui persamaan derajat serta persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, warna kulit, jenis kelamin, dan kedudukan sosial. Nah, baik teman-teman, Ibu telah selesai memaparkan materi fungsi dan peran Pancasila di kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, Ibu harap teman-teman bisa mempelajari ini di rumah masing-masing, baik dari PPT dan juga PDF yang telah Ibu kirimkan ke Google Classroom. Nanti teman-teman bisa cek dan dilihat. Selanjutnya, jika ada materi atau ada sesuatu hal yang belum teman-teman pahami, bisa teman-teman tanyakan pada saat jadwal tatap muka di yang akan Ibu jadwalkan di hari Kamis. Nanti linknya akan Ibu share 15 menit sebelum dimulai. Baik, itu yang bisa disampaikan. Ibu harap teman-teman bisa mempelajari materi ini lebih dalam dan lalu mampu berdiskusi dengan baik dan menjawab pertanyaan Ibu nanti pada saat tatap muka maya. Dan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ibu Guru ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak Ibu, apa kabar? Selamat malam Bu, kabar baik Bu. Alhamdulillah, kalau kabarnya baik. Baik, sesuai dengan apa yang sudah Ibu umumkan di Google Classroom kemarin, bahwa hari ini adalah jadwal kita mengadakan tatap muka maya. Teman-teman udah buka Google Classroom-nya? Udah Bu. Iya. Ibu di sana udah mengupload materi. Yang pertama dalam bentuk PDF, yang kedua dalam bentuk PowerPoint atau video tutorial. Seperti yang sudah Ibu instruksikan di tugas kelas bahwa penilaian akan dilakukan pada saat kita mengadakan jadwal tatap muka maya, yaitu sekarang ya. Ibu sudah instruksikan ke kalian semua bahwa agar mempelajari materi dengan baik di rumah, agar pada saat jadwal tatap muka maya kalian semua bisa berdiskusi dengan aktif dan dapat menjawab pertanyaan dari Ibu. Sebelumnya kalian ada kesulitan tidak dalam mempelajari materinya?
Nggak ada, Bu. Insya Allah enggak ya, Bu. Oh, baik. Anggotanya sudah ada ya. Coba Ibu absen dulu. Siti Nurhayati ada. Hadir, Bu. Maria Liliosa Kurniati. Ada, Bu. Arif Maulana Akbar. Hadir ya. Baik, langsung saja kita mulai. Teman-teman dengarkan dengan baik ya. Ibu akan mengajukan beberapa pertanyaan sekaligus mengecek pemahaman kalian sejauh mana kalian mampu mempelajari materi dengan baik. Baik, Ibu akan bertanya. BPUPKI mengadakan sidang pertama persiapan kemerdekaan Indonesia itu pada tanggal 29 Mei hingga tanggal 1 Juni 1945. Nah, dalam sidang tersebut, sejumlah tokoh kemerdekaan mengemukakan pendapatnya mengenai dasar negara Indonesia. Coba, siapa yang dapat menyebutkan tokoh yang ikut dalam mengusulkan dasar negara serta apa yang mereka usulkan untuk dijadikan sebagai dasar negara Indonesia? Silahkan, ada yang bisa menjawab? Saya, Bu, izin menjawab. Oh, baik. Siti Nurhayati, silahkan. Baik. Di sini tokoh yang ikut dalam ada 3 tokoh ya. Ya. Yang pertama Mohyamin, kedua Supomo, yang ketiga Insinyur Soekarno. Oh iya. Dalam isi dasar negara yang diusulkan Insinyur Soekarno, yang pertama yaitu kebangsaan Indonesia atau nasionalisme. Yang kedua, perikemanusiaan atau internasionalisme. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Berikutnya, yang diusulkan oleh Supomo yaitu yang pertama, persatuan. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Yang keempat, musyawarah. Dan yang kelima, keadilan rakyat. Adapun yang diusulkan oleh Mohyamin yaitu yang pertama, peri kebangsaan, yang kedua, peri kemanusiaan, yang ketiga, peri ketuhanan, yang keempat, peri kerakyatan, dan yang kelima adalah kesejahteraan rakyat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Bu. Mohon maaf apabila jawabannya kurang tepat. Terima kasih. Iya, terima kasih kembali Siti Nurhayati. Jawaban yang sangat bagus dan cukup detail. Ini menandakan bahwa Anda mempelajari materi dengan baik di rumah. Terima kasih. Baik, selanjutnya tolong didengarkan. Untuk pertanyaan kedua, setelah sidang pertama BPUPKI selesai, Badan Kepanitiaan Persiapan Kemerdekaan Indonesia itu mengambil masa reses. Nah, dalam masa reses tersebut, sejumlah anggota BPUPKI melakukan perumusan kembali yang kemudian disebut dengan Panitia 9. Nah, di sini coba anak-anak siapa yang mampu menyebutkan siapa saja anggota yang tergabung dalam Panitia 9 tersebut. Baik, Bu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Baik, Maria, silahkan. Oke, baik, Bu. Di sini saya akan menjawab pertanyaan Ibu. Panitia 9 adalah salah satu panitia atau kelompok yang dibentuk oleh BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sesuai dengan namanya, Panitia 9 ini memiliki 9 orang anggota dan bertugas untuk merumuskan dasar negara Indonesia sebagai tercantum dalam Undang-Undang 1945. Nah, di sini saya akan menjawab lagi pertanyaan yang Ibu berikan tadi. Lalu, siapa sih yang berhasil dirumuskan oleh Panitia
yang diketahui oleh I.R. Soekarno. Ya, Ya, hasil kerja keras mereka sangat dikenal oleh kita dengan sebutan Jakarta atau Piagam Jakarta. Nah, berikut isinya. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syarat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, Bu, itu saja jawaban saya. Mohon maaf kalau kurang jelas. oh, baik Lili, jawabannya cukup baik, cukup bagus. Mohon ditingkatkan lagi dalam belajarnya ya, Maria Liliosa Kurniati. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Selanjutnya, Ibu ingin bertanya siap. lagi? Saya baru bisa join lagi, mohon maaf sebelumnya. Oh iya, Arif Maulana Akbar baru bergabung lagi ya? Silakan, Bu. Iya, nggak apa-apa. Baik, tolong Iya, didengar. mohon maaf, Bu. Saya terkendala sinyal, ini jadi baru. Ya. Oh iya, nggak apa-apa. Bagaimana, Bu? Ya, silakan. Yang baru bergabung juga tolong diperhatikan baik-baik ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, Ibu ingin bertanya, siapa yang bisa menjelaskan maksud dari Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia? Nah, siapa yang bisa jawab? Gimana suara Ibu, apa terdengar ke sana? Oh, terdengar, Bu, terdengar. Baik. Halo, tes. Bagaimana suara saya terdengar juga atau tidak di sana? Terdengar, ya silakan. Apa mau jawab? Boleh, Arif Maulana Akbar ya? Silahkan dijawab. Oke, labil ini, Bu. Iya, mohon maaf sebelumnya ya, teman-teman semua. Suara saya labil, tapi tadi saya sekilas mendengar pertanyaannya. Ya. Kurang lebih bagaimana tadi, apa yang dimaksudnya ideologi Pancasila sebagai ideologi negara gitu ya? Ya, betul. Maksud dari Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Baik, saya akan mencoba menanggapi pertanyaan yang disampaikan terkait dengan Pancasila sebagai ideologi bangsa negara Indonesia. Ya. Dalam hal ini ideologi berasal dari bahasa Latin, idea artinya itu sudut pandang atau pandangan, logi artinya ilmu. Jadi kalau kita satukan arti dari ideologi itu sendiri adalah sebagai suatu pandangan hidup, ya, dan menjadi tujuan, yang menjadi parameter, yang menjadi rujukan bagi seluruh rakyat, seluruh bangsa Indonesia dalam menyikapi kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan asas yang tercantum dalam Pancasila. Seperti yang kita kenal bahwa Pancasila itu mencakup 5 dasar, yaitu sila pertama sampai dengan sila kelima. Ini sudah ditetapkan sebagai dasar negara oleh Panitia 9 yang tadi yang lain, teman-teman kita yang lain, dan ini sebagai satu acuan oleh bangsa Indonesia dalam menetapkan, merumuskan, dalam menjalankan aspek kehidupan bernegaranya sesuai dengan Undang-Undang 1945 yang berlaku di Indonesia. Kira itu tanggapan dari saya, mudah-mudahan bisa melumi hasil pertanyaan. Iya, baik. Terima kasih Arif Maulana Akbar. Oh, langsung keluar ya. Tadi suaranya agak terputus-putus, mungkin terkendala oleh sinyal ya, tapi setidaknya saya bisa sedikit mendengar jawaban dari Arif ya. Oh iya, bergabung lagi.
Iya, Arif, Oh, jawabannya bagus, cukup baik. bagaimana tadi jawaban saya sudah terdengar tidak? Terdengar, Yang hanya tadi saya sampaikan jawaban saya terdengar. Oh, terus di sini sinyalnya. Mohon maaf. oh iya, tidak apa-apa, mungkin terkendala sinyal ya. Sinyalnya memang agak sedikit jelek ya di sekitar rumah Arif. Ya, bukan Iya, bukan Bu. agak, Iya, Bu. memang jelek. Baik, Harap dimaklum. Ibu telah Ya, selesai. barangkali mungkin teman-teman yang lain atas jawaban yang saya sampaikan. Iya, barangkali Ya, ada yang mau silakan. menanggapi. Tapi saya sudah cukup puas ya, teman-teman semua, anak murid Ibu sudah bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Tandanya kalian sudah mempelajari materi ini di rumah. Terima kasih, Bu. Ya, tolong ditingkatkan lagi belajarnya. Kami sudah baca kok. Ya. Baik, Bu. Siap, insya Allah. Baik. Sebelumnya Ibu mau menambahkan sedikit ya tentang tadi pertanyaan Ibu tentang Pancasila sebagai ideologi negara yang sudah dijelaskan oleh Arif Maulana Akbar. Ini sebagai penutup ya. Iya, Bu. Jadi arti Pancasila sebagai dasar negara itu adalah Pancasila menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia. Nilai-nilai dalam Pancasila adalah nilai yang mendasar untuk dijadikan pedoman peraturan dan dasar dari norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia. Demikian juga dalam pandangan hidup. Pancasila sebagai dasar negara sudah tertuang dalam setiap sila Pancasila. Jadi Pancasila ini merupakan satu kesatuan yang bulat dan saling memiliki keterkaitan antar silanya. Sila ketuhanan yang Maha Esa, contohnya adalah sila yang pertama dan utama, yang mendasari keempat sila lainnya. Begitu juga dengan sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Jadi, semua sila-sila tersebut saling bersinergi dan saling membentuk satu kesatuan, sehingga bangsa Indonesia ini tetap berdiri kukuh seperti harapan pejuang peran pendiri negara kita terdahulu. Jadi anak-anak, sebelum Ibu mengakhiri tatap muka maya ini lewat Zoom, apakah ada yang mau kalian tanyakan lagi? Sudah cukup jelas, Bu, penjelasan dari Ibu. Baik. Boleh, Bu. Saya mau bertanya, masih belum jelas ya terkait dengan yang tadi disampaikan. Ya. Karena mungkin saya kenal dengan sinyal, jadi saya mau bertanya sekalian agar dapat pencerahan dari Ibu dan mungkin dari teman-teman semuanya. Yang pertama, iya kan tadi kalau tidak salah saya dengar dari teman saya Nur Hayati menyampaikan urun sila ya dari 1 sampai 5 oleh beberapa tokoh. Saya terdengar jelas nggak? Iya, silakan dilanjutkan, agak sedikit putus-putus suaranya. Baik. Jadi pada akhirnya yang dipakai oleh bangsa Indonesia sebagai asas atau dasar dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara dengan Pancasila itu. Jadi dari 5 tokoh itu atau usulan 5 tokoh itu atau atas hasil panitia 9. Gitu, Bu. Baik, gimana pertanyaannya? Sebenarnya gitu. Ya, jadi 5 dasar atau Pancasila yang sekarang kita kenal dari mulai sila 1 ketuhanan yang Maha Esa sampai dengan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu
Ya. Itu hasil dari ketiga tokoh itu yang tadi disebutkan oleh teman saya Nur Hayati, Bung Karno, Muhammad Yamin, sama satu lagi saya lupa itu. Supomo. Atau memang dari hasil olahan dari panitia 9, ya Supomo salah satunya. Atau dari hasil olahan panitia 9, Bu. Oh, oke, baik. Baik, pertanyaannya terima kasih Arif Maulana Akbar. Iya. Di sini jadi Ibu akan ceritakan sedikit historisnya ya. Jadi ada beberapa tokoh Ya, boleh, Bu. yang mengusulkan beberapa pendapatnya untuk dijadikan sebagai dasar negara. Salah satunya itu ada Mr. Muhammad Yamin ya. Beliau mengusulkan kelima poin yang akan dijadikan sebagai dasar negara. Yang pertama itu peri kebangsaan, kedua peri kemanusiaan, ketiga peri ketuhanan, keempat peri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan rakyat. Nah, jadi setelah berpidato, beliau juga menyampaikan usul tertulis mengenai rancangan undang-undang Republik Indonesia yang berisi 5 dasar negara yang rumusannya sebagai berikut ya. Coba Ibu bacakan. Ketuhanan yang Maha Esa, kedua kebangsaan persatuan Indonesia, yang ketiga rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain Mr. Muhammad Yamin juga ada Insinyur Soekarno yang mengusulkan. Nah, beliau mengusulkan di poin pertama yaitu nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme dan peri kemanusiaan. Yang ketiga yaitu mufakat atau demokrasi. Yang keempat adalah kesejahteraan sosial. Dan yang kelima yaitu ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, jadi pendapat siapa yang diambil untuk dijadikan dasar negara Indonesia? Sebenarnya itu semua merupakan kesepakatan bersama ya antara Panitia 9 dan juga rakyat Indonesia tentunya. Jadi setelah beberapa kali Panitia 9 melakukan rapatnya, akhirnya pada tanggal 22 Juni 1945 lahirlah Piagam Jakarta. Nah, jadi ini merupakan keberhasilan Panitia 9 dalam menyusun sebuah naskah piagam ya yang sampai sekarang kita sebut dengan Piagam Jakarta, yang di dalamnya memuat Pancasila sebagai tua hasil pertama kali yang disepakati pada sidang saat itu. Jadi Pancasila yang sekarang kita gunakan ini merupakan kesepakatan, baik itu usulan dari para tokoh terdahulu maupun dari masyarakat Indonesia. Bagaimana? Sudah cukup jelas jawabannya? Iya Bu, cukup jelas jawabannya. Baik. Terima kasih Bu, sangat jelas. Terima kasih banyak. Ya, saya kira sangat jelas. Baik. Ada yang ditanyakan lagi dari Siti Nurhayati atau Maria? Tidak ada Bu, udah jelas. Tidak ada Bu, sangat jelas jawabannya Bu. Ibu rasa? Oh iya Bu, Ya. nah, lagi nih. Nanti pas kita ketemu di sekolah, di kelas, atau di kelas, itu ada tugas lagi nggak Bu, selain yang saat ini Ibu sampaikan? Oh, Atau baik. pertanyakan ke kami, atau tadi kami saling bertanya kepada satu dan yang lainnya. Baik. Jadi, untuk tugas Ibu, seperti yang sudah Ibu instruksikan di Google Classroom, bahwa Ibu menginstruksikan kalian untuk mempelajari materi, untuk mendownload tentunya ya, dan juga mempelajari materi yang sudah Ibu upload ke Google Classroom, baik itu dalam bentuk file PDF maupun PowerPoint atau video tutorial. Nah, untuk tugasnya seperti yang sudah Ibu perintahkan, kalian cukup mendownload dan mempelajari materi,
Dan tugasnya yaitu pada saat tatap muka maya sekarang ini. Nah, tadi kan Ibu sudah mengadakan kuis. Ibu juga sudah membuat beberapa kriteria penilaian. Insya Allah nanti malam atau besok lusa kalian sudah bisa melihat nilainya di Google Classroom masing-masing. Insya Allah akan Ibu kerjakan, akan segera Ibu upload hasil nilainya. Baik, ada yang ditanyakan Ibu terima kasih banyak ya Bu informasinya. Iya, sama-sama. Dari Maria atau Siti Nurhayati ada yang ditanyakan lagi? Nggak ada, Bu. Baik, Ibu rasa sudah cukup untuk pertemuan kali ini. Semoga kalian selalu sehat. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa untuk tetap belajar di rumah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.